Rasa ringan lah. Lebih ringan lagi ya. Ringan. Sudah dipanggang tadi aliran darah, badan-badan yang sejuk tadi itu, angin-angin penyakit sudah makin berkurangan, badan pun makin ringan, kepala pun sudah Rasa ringan lah. lebih ringan ya. Tidak rasa berat macam. Berat ya, terlalu banyak di situ sampah kan. Ya. Banyak sampah, banyak aliran darah tak lancar, sel-sel darah mati. Jadi apabila dibakar dia mencair dia. Oh, Mencair darah berkutu, aliran darah pun mulai, lepas tu angin penyakit yang bersarang di urat-urat tu dia memanas, orang otomatis dia punya anginnya tu, angin penyakit berkurangan kan. Lepas tu dipanaskan pula dengan panggang bakar tadi tu, makin cair darah berkutu, meringanlah badan. Ini karena badan kita berat. Kenapa badan kita berat? Kita hantam juga dia makan obat. Bukan obatnya, aliran darah kita tak lancar. Oh, bukan obat tak baik. Bukan obat tak baik, tak kena obatnya. Kalau tak kena obatnya macam mana nak itu? Tak serasi ya. Tak serasi, hantam juga obat. Sedangkan yang sakit aliran darah kita, banyak darah beku, banyak hantu di situ, banyak virus di situ, tak kena kan? Kita tak gunakan logika juga perlu kan? Dah lebih ringan? Muka pun dah senyum, kalau tak tadi muka masa macam. Cuma ini kabur yang tak bah. Apa dia? Ya nanti teteskan apa tu bang? Apa enzim tu? Itu kalau misal kata abang try kan ambil air, programkan energi ke dalam air, teteskan ke mata juga boleh. Tapi lepas diteteskan ke mata, pejam mata tu agak 5 menit, gerakkan bola mata ke atas ke bawah, ke kiri ke bawah, supaya apa? Supaya air itu air energi tu nanti dia bersihkan selaput. Itu kan selaput tu. Tapi kalau yang cepat sebenarnya enzim tu. Tapi perih. Ya. Perih tak apa, paling 3 menit perihnya. Nanti mata tu jauh lebih terang. Dia dikikis selaput tu. Yang buat selaput mata kita tu kau bukan selaput. Selaput. Jadi kalau dibersihkannya selaput tu, dicucinya dengan enzim tu, terang mata tu. Tak payah susah-susah. Cataract pun boleh hilang bang. Cataract tak payah nak bedah-bedah, tak payah nak laser. Tetes itu seminggu 2 minggu, tak sampai 2 minggu dikikis dia. Dada kalau susah napas, atau tak kira lah kena COVID ke, sakit jantung ke, asma kan, minum teteskan di lubang hidung. Kalau bagian-bagian napas, susah napas atau resdung, teteskan tetes di lubang hidung, tutup di sini, bernapas lewat mulut dulu agak 10 menit. Tapi menangkap ke kepala, perihnya minta ampun. Tak apa, paling 5 menit saja. Lepas itu buka lah, lapang. Ini multifungsi itu kalau enzim tu. Muka gatal-gatal. Muka gatal sapu, kasih bedak. Ini semua serba-serba boleh. Mau diminum boleh, ditetes boleh, dibedakkan juga boleh. Kalau selalu itu nanti dia menegang, tambahkan dengan doa. Menegang, dia mengangkat sel-sel kulit mati. Mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi nak kena selalu lah. Apa yang abang rasakan lepas tadi datang dengan pikiran kusut, segala macam beban. Setelah hari ini dah mengikuti kelas, apa yang abang rasakan perubahannya di diri? Bagi share sikit cerita. Apa yang abang rasakan? Mudah-mudahan jadi termotivasi orang yang mendengar. Saya cakap untuk pandai. Cakap apa yang tergerak di hati aja, tapi tak pandai pun tak apa. Korban banyak lagi. Sebelum ini apa nih? Kusut pikirannya. Pikiran. Tak pernah aman dunia. Dada pun rasa sempit. Lepas terapi ini rasa lapang. Pikiran lapang, jiwa lapang. Rasa happy. Macam tak ada rasa beban lagi ya. Kenapa? Energinya sudah dibuka, jalur energi sudah dibesarkan, otomatis energi makin besar kan? Tadi masa apa? Masa percobaan testing mengarahkan energi, apa yang abang rasakan? Selama ni tak pernah dirasakan kehadiran Allah kan? Selalu walaupun macam-macam doa zikir tak pernah kan? Bukannya tak pernah belajar kan? Tak tahu, tak ada jalannya. Ada ilmunya tapi jalannya belum terbuka. Jadi ada ilmu, ada ilmu tapi jalan belum terbuka. Jadi ilmu tak bisa digunakan. Jadi setelah dibuka tadi abang punya jalan, macam mana rasanya? Bisa langsung dilihat dirasakan kehadiran Allah itu? Yang sedekat urat nadi tadi itu? Bisa dibuktikan? Bisa dirasakan sendiri fungsinya? Ada saya di sebab di dada. Jauh tak Allah yang selalu dipuja-puja tu? Selama ni tak nampak kan? Sekarang bisa dibuktikan kan? Tak jauh, Allah itu tak jauh kan? Selama ni mencari tak kemana-mana kan? Yang dicari dapat ilmunya saja kan?
tapi jalannya belum menemukan. Akhirnya ilmu tak dapat dibuktikan kebenaran kan. Jadinya ilmunya jadi bawa sampah. Iya, satu ilmunya saja, ilmu bacaan saja yang ditemukan. Iya, satu kadang-kadang ada guru cuman dia menyimpan, menyembunyikan. Atau kadang-kadang dia hanya merasa itu sudah betul tapi baru ilmu bacaannya saja. Kenyataannya kita tak dapat buktikan kan. Setelah abang arahkan tadi setelah dibuka abang punya energi tadi, apa saja yang abang rasakan? Bisa langsung dibuktikan? Masa abang terapi diri sendiri tadi mengarahkan energinya, apa saja yang abang rasakan? Pertama tadi yang di terapi ini, terapi diri sendiri tadi kemana diarahkan? Ke dada? Dada. Kepala beban. Masa abang arahkan ke dada tadi itu awalnya sebelum diarahkan energi ke situ, apa yang dirasakan di dada? Sebelum itu rasa sempit ya. Sempit ya. Banyak penyakit batin. Banyak sangat beban simpan situ ya. Lepas abang arahkan macam mana? Lepas abang terapi diri sendiri? Rasa lapang. Lapang ya. Makin kurang beban tu ya. Itu yang di kepala tu yang banyak beban sampah tu. Kurang, dah berkurang ya. Hari-hari lakukan sendiri bang. Karena hari-hari kita kutip sampah dekat luar kan. Jadi kalau kita tak bersihkan selama ni 50 tahun lebih hidup tak pernah dibersihkan kan. Yang dibersihkan hanya tubuh fisik saja. Tubuh rohani tak tahu cara membersihkannya, hanya zikir. Zikir tidak bisa membersihkan. Harus dicelup dia dalam cahaya baru bisa dibersihkan. Itu juga berproses. Bermula tadi setelah abang belajar, apa yang dirasakan perubahan di segi pandangan, di segi sudut pandang, pola pikir ataupun keyakinan? Apa perubahannya yang abang rasakan sebelum belajar dan setelah belajar hari ini? Sebelum abang belajar dan selepas abang sekarang belajar, apa yang abang rasakan perubahannya? Sebelum belajar itu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa, bangang je ya. Tak tahu apa kan. Belajar kelas semua tahu, tahu sikit kan. Tahu sikit, lepas tu dan sudah dapat menggunakannya kuasa ilahi pada diri yang sedekat urat nadi dan sudah bisa langsung difungsikan. Kun payakun tak? Langsung kan, hanya niat saja kan. Hanya niat, kita arahkan dengan sesuai niat, auto dia bereaksi kan. Auto bereaksi. Mau ditembak jarak jauh, langsung bisa lihat kan. Nyata kan. Allah tu nyata tak? Selama ni Allah ni yang gaib kan. Kita mau membuktikan belajar di sini ni untuk membuktikan Allah yang gaib tu supaya dia jadi nyata. Kalau belum nyata, berarti kita masih keliru. Tak jumpa jalan baru tu, masih tertutup jalan namanya. Karena masih gaib dia kan. Padahal dia sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Tapi kenapa tak bisa lihat? Kenapa tak bisa rasakan? Jalannya masih tertutup. Ya. Ilmunya tahu tapi jalannya masih tertutup. Jadi ilmu tak bisa digunakan berjalan. Sudut pandangnya macam mana bang rasakan? Ada lebih percaya diri kah atau macam mana kah? Dari sejak belajar nih. Perubahan pola pikir. Pikirannya berkembang. Lebih sempit, gelap ya. Negatif ya. Sekarang mula terbuka ya. Mulai terbuka macam bebas lah. Sudah menemukan bulan sabit tadi. Bulan sabit itu kan mula cahaya. Dari dalam mata itu rohani yang mula bercahaya itu namanya bulan sabit. Selama ini kita lihat bulan sabit dekat luar kan. Ini bulan sabit rohani. Ini rohani. Ini bulan sabit ni, itu makanya belajar lagi, step lagi supaya bulan sabit itu makin lama makin membesar sampai dia menjadi bulan purnama. Baru cahayanya terang benderang. Ini baru sabit saja sudah lapang dunia kan. Apalagi sudah menjadi bulan purnama. Lagi damai dunia, aman semua, makan tak makan. Makin lapang dunia ini, tak dapat cahaya apa tak dalam kegelapan, tertutup semuanya. Ada tak perubahannya abang rasa? Semangat hidup setelah abang belajar tadi itu apa yang abang rasa? Makin semangat lah. Sebelum ni macam mental down ya.
terblok, Apa pun tak jadi buat ni tadi. tertutup semuanya. Semua macam tu kecil kan. Sampah banyak. Buat apa pun tak jadi kan. Kita pasti okey lah. Ya, cara berpikir sudah makin luas. Itu makanya penting kita belajar. Bukan belajar membaca saja tak guna, jadi sampah. Kita seolah-olah merasa paham, sebenarnya tak paham. Kenyataannya masih bingung kan? Kalau ini setelah dibuka jalannya langsung bisa diarahkan kan? Boleh. Langsung bisa difungsikan. Menolong diri, menolong orang, langsung kun payakun tak? Tak perlu 24 jam berritual kan? Yang penting jalannya tahu. Tahu jalan. Ada guru yang bimbing, tahu jalan. Ini tahu ada guru membimbing tapi jalannya keluar. Ini kita jalannya ke dalam. Sebab itu ilmu di luar dengan disipa body protection ini lain. Jadi pencerahan saya dengan orang di luar juga sangat jauh bezanya. Kalau orang mencerahkan kulit, saya mencerahkan isi. Jadi apabila mencerahkan isi, kena semua diri masing-masing. Padahal saya tak tahu pun apa masalah orang. Tapi apabila membaca tulisan saya, semua kena kan? Pada umumnya. Cuman rasa semangat hidup setelah belajar. Ada rasa semangat bangkitkah atau semangat bangkit? Energi bangkit makin besar, ya otomatis semangat hidup juga makin besar kan? Selama ni hidup macam rasa-rasa nak mati, energinya sikit. Energi tak cukup, berdoa pun bertahun-puluh tahun tak terkabul, energinya tak cukup. Coba tadi setelah energinya dibesarkan, niat saja tak sempat lagi baca-baca kan? Langsung jadi kan? Mudah kan, Tuhan tak jauh. Tapi temukan dia dulu. Kalau sudah seperti ini, doa itu mudah terwujud. Yang penting satu pikiran, perasaan tadi waspada. Ini kalau energi kita sudah besar, pikiran negatif itu cepat memakan diri, hati-hati. Kalau pikiran ada mula kacau, ingat balik, istighfar, bersihkan cepat. Karena ini sangat cepat, kepikiran perasaan kita ini energi. Apa yang kita pikirkan, rasakan tu dia akan memancar ke alam dan alam akan mengembalikan ke kita. Seronok tak? Rasa nak cuba lagi tak? Harus dicuba bang. Sambil abang duduk, sambil abang rehat, sambil abang langsung rasakan dia. Mesrakan diri dengan dia tu. Mesrakan dengan Allah tu sama dengan mesrakan dengan energi kita, energi batin kita. Itulah energi batin kita tadi tu. Energi diri sejati kita. Supaya kita mesra dengan dia. Kalau kita mesra, apapun kita minta, dia mudah kan? Ini kalau tak mesra, kenal pun tidak, tiba-tiba dia datang minta-minta. Kau tak kenal dengan aku, sedap kau minta, kata dia. Kenal tidak, apa tidak, tahu-tahu datang minta sedekah. Tapi kalau kita dah selalu mesrakan diri, rasakan kehadirannya, mesra kita dengan energi kita. Jangankan minta, baru tergerak saja sudah sampai dia. Tapi mesrakan dulu, kenal dulu. Ini baru proses menemukan bang. Menemukan dan membuktikan. Untuk proses mengenal lagi itu di meditasi. Proses pengenalan step by step. Supaya apa? Supaya yang kotor-kotor tadi, sifat-sifat kotor kita tadi itu semakin terkikis. Semakin kita terkikis sifat kotor, kita punya cara berpikir juga semakin luas. Ini baru sedikit terbuka kan, tapi pikiran sudah makin luas kan? Sudah berubah daripada pikiran yang biasa kan? Apalagi kita makin energi kotor diri kita ni semakin terkikis kotorannya, semakin terlepas kesirikan tadi tu, ya pikiran kita makin lapang. Yang mau kita cari kayak apa kan bukan apa kan? Ketenangan jiwa. Tenang jiwa kita surga lah tempatnya. Tapi kalau jiwa kita tak tenang, neraka lah. Bukan lepas mati kita baru neraka. Sekarang kita sudah terbakar di api neraka. Kacau bilang itulah neraka. Makan obat apa macam-macam pun cukup semua harta benda uang pun tak jalan kan, tak bisa menolong kan. Tapi kalau kita menemukan jalan ilmunya, dapat kita buktikan. Susah-susah hati, rilekskan diri, bantai baring. Kalau pikiran tengah kacau, bantai baring, rasakan dia, hadirkan, tenggelamkan diri. Ibaratnya leburkan sebalik kotoran tadi itu, leburkan ke dalam inti tadi itu, supaya dia sempat bersih balik. Kalau sudah dileburkan nanti aman balik kan. Ya namanya kita hidup banyak-banyak silap kan. Itu mau dilebur supaya apa? Supaya kotor-kotoran itu semakin terkikis. Inilah proses kita belajar. Ini proses untuk meditasi, untuk belajar mengenal lagi, membongkar dan mengenal serta membersihkan. Ini baru menemukan. Tadi ini baru proses kelas basic ini, menemukan jati diri, energi inti diri tadi. Lepas itu membuktikan
dan memanfaatkan. Baru sedikit saja mula mengenal. Tapi untuk proses pengenalan, pembersihan, pembongkaran itu di meditasi. Meditasi. Jadi kalau dapat usahakan nanti abang ikut meditasi. Jangan hanya di sini. Nanti kalau hanya di sini, lama-lama akan hilang sendiri nanti. Jarang dipakai. Jadi kalau kita meditasi setiap hari, sekurang-kurangnya energi kita terpakai kan. Kita rawat diri itu yang dikatakan merawat. Kalau kita hari ini kita ubatkan diri, besok lusa nanti seminggu lagi malas, makin lama makin malas menggunakan. Lama-lama kita punya energi cakra kita terblocking. Kalau sudah terblocking, sudah susah difungsikan, dia tak berkesan lagi, Bang. Kenapa? Jalurnya makin kecil. Apa rasanya perubahan? Senang tak? Selama ini mencari apa? Banyak belajar ya. Banyak belajar ke sana kemari, banyak uang habis, tapi kenyataannya hidup pun tak tenang. Ya, karena yang dipelajari hanya bacaan, apa kata orang. Inilah dia pentingnya menemukan jati diri dengan pakaian bukan kata-kata. Mudah kan menemukannya kalau tepat jalannya? Iya, itu mudah. 1 hari, tak sampai 1 hari lepas dibuka langsung bisa difungsikan kan? Tapi yang selama ini orang manusia sibuk mencari ilmu, tapi ilmu kata-kata, apa kata orang kan. Tapi kenyataannya tak bisa dibuktikan. Aman tak dunia? Lapang ya. Penyakit pun cuana jauh lebih kurang ya. Nah, ini nanti. Selama ini terasa sempit kan? Sampai dunia ini luas kan? Ini sudah jauh lebih lapang. Muka pun sudah nampak. Kenapa? Inner beauty sudah terbuka. Sudah apa? Kalau datang tadi ya Allah hitamnya. Penuh dibungkus oleh aura negatif. Kusut semua. Banyak sampah dibawa. Puluhan tahun tak pernah dibersihkan kan? Tak aman dunia. Nih, wajah sudah nampak lebih berseri. Muka pun lebih ceria. Hati pun makin lapang. Pikiran lebih positif kan? Jadi aman dunia, hilang penyakit. Jadi kalau pikiran kita, walaupun tubuh kita sakit, kalau pikiran kita lapang, positif, dada kita lapang, tak terasa penyakit, terasa sikit-sikit saja. Tapi coba kalau pikiran kita sempit, energi kita sakit punya pasal macam nak kiamat dunia. Kenapa kita tak mampu berpikir, nak berpikir lebih sikit, otak pecah rasanya. Berat dia kan. Tak boleh ada masalah. Panas tengkuk sikit saja punya masalah. Dah jadi besar. Iya, tapi kalau kita punya energi besar, apapun sebesar apapun masalah, santai aja, happy aja. Iya, macam tak ada masalah. Sebab itu kita perlu belajar energi, mendalami energi kesehatan. Kalau kita tak belajar energi kesehatan, macam mana kita nak sehat? Macam mana kita nak kenal Tuhan kalau kita tak sehat? Bukan kenal Tuhan, hantu yang di dalam diri pun tak kenal. Jangankan Tuhan. Seronok ya. Bangkit tak potensi diri? Nampak tak yang selama dicari-cari? Usahakan mulai di sekarang, setiap kali solat tuh rasakan dia. Kalau fokus merasakan dia tuh, pikiran akan ke dalam. Dia tidak lagi menerawang. Ini selama ini kita solat, pikirannya tak kemana-mana. 30 tahun yang lalu teringat semua. Iya, sekarang ni mulai dari sekarang, tak kira waktu solat, walau apapun, ini dikatakan meditatif. Rasakan selalu kehadirannya. Supaya, rasakan selalu, niat saja merasakan kehadirannya. Sampai kita zikir. Dan mulai dari sekarang, perbanyak zikir, istighfar, sholawat, al-fatihah. Ini menjaga frekuensi, Bang. Kalau tak, pikiran abang kacau nanti. Ada saja masalah nanti kacau frekuensi abang. Kalau time frekuensi abang kacau, abang punya energi pun tak power. Tapi kalau saat abang tenang, damai perasaan, energi power. Apa niat abang punya doa tu cepat jadi. Kalau dalam keadaan frekuensinya bagus, vibrasinya tengah bagus. Tapi kalau vibrasi kacau, doa pun tak jadi. Ayo penat berdoa kan, macam-macam doa dia apa, tapi tak jadi-jadi. Tuhannya tak menolong, Tuhannya masih gaib. Coba Tuhannya sudah nyata, niat saja sudah jadi kan. Nampak, dilihat jelas-jelas energi tadi ya. Yang dilihat energi itulah diri kita yang selama ini sudah mulai terbuka dia. Sekarang selama ini terkurung dia kan, tak bisa dilihat dia. Oke, bisa paham ya sikit-sikit. Besok kita sambung lagi biar lebih terang lagi ya. Biar lebih sehat lagi. Mudah-mudahan balik dari sini, datang bawa penyakit, balik ke sana jadi tukang ubat nanti. Tak apa, hantam saja. Yang penting coba. Kalau tak dicoba macam mana nak membuktikan keyakinan diri, potensi diri. Salah-salah tak apa, hantam saja. Kalau tak cepat nanti kan boleh diperbaiki. Apa sudah namanya kita belajar kan?
Jangan ada rasa takut, hantam aja, ikut saja, ikut gerak hati. Hantam saja, yang penting niat kita tuh elok tadi menolong orang. Salah-salah tak apa, nanti kita boleh perbaiki. Kalau kita tak mencoba, macam mana kita nak tahu di mana silap kita? Harus mencoba kan? Kalau silap nanti perbaiki balik lah, apa susahnya? Tuhan tak marah kan? Kita yang mental block, takut lah, tak mampu lah, tak terbawa, tak perlu bawa, jalani saja. Ada perubahan diri ya. Mudah-mudahan yang selama ni kekeliruan hidup mulai ditemukan jawapannya ya, solusinya ya. Wajah sudah senyum walaupun giginya ompong. Vaksin dulu. 2 minggu vaksin patah. Vaksinnya patah. Ya. 2 minggu vaksin patah. Tambah sebab. Tak apa, itu asbab, di situ banyak, di situ hikmahnya itu. Cuman kita tak tahu kan kalau tak pikir. Ya, kalau abang ada rasakan lebih baik ini, nanti kalau ada kawan-kawan yang banyak masalah hidupnya, ada macam-macam berobat, abang rekomen dia. Biar dia belajar supaya merawat diri dia sendiri. Sampai bila nak merawat dengan orang. Beli apa, ikut belajar. Supaya ada ilmunya. Ilmunya kalau sudah ada, selama kita bernapas, kita pasti sakit kan? Kita banyak kesilapan. Sampai bila kita nak minta tolong ke orang? Sampai bila kita bergantung pada obat? Bergantung pada dokter? Dokter ada pada diri kita, kita tak mau bangkitkan. Obat dia sendiri ya? Obat di dalam diri kita ada semua. Mudah kan? Saya tak kasih apa-apa pun tadi kan. Hanya buka energi saja. Lepas tu arahkan sendiri. Nak tambah darah, nak tambah, semua bisa. Hanya mengolah. Mengolah kita punya cara berpikir. Tak perlu susah-susah banyak keluar duit. Beli ubat ini, beli ubat itu. Tak payah. Macam-macam ubat. Racun kita makan. Tak ada perubahan. Kalau sembuh tak apa juga. Tak sembuh juga. Ada dokter dalam diri tak mau temukan. Ada ubat dalam diri tak mau bongkar. Tak tahu cara. Ya sebenarnya banyak dekat apa itu dari hari-hari dikasih tahu, hatinya sudah tergerak nak belajar. Macam abang juga sudah lama tergerak hatinya kan. Cuman tu pikiran menghalang-halangi, nantilah, besoklah, tak ada duit lah, ada jauh, macam-macam setan tu tukang bisikkan kan. Akhirnya ditunda, penyakit makin parah kan. Jiwa makin tak tenang kan. Karena nurani kita sudah menggerakkan, pergilah belajar. Hati sudah berkehendak. Nanti karena menunda, pikiran mulai, logika mulai. Nantilah, itulah, mahal lah, tak cukup nang sewa rumah belum baik. Macam-macam dihasutnya pikiran. Lepas tu kita mengikuti bisikan. Kita mengkhianati nurani kita. Padahal tadi Allah sudah perintahkan, pergilah berubah belajar. Supaya hidup kau berubah. Sudah lama kan di dalam hati itu, di dalam nurani itu ada gerak. Cuma pikiran kita nih, iblis kita nih menghalang-halangi dia. Nantilah, kenapa kita layan dia? Ibarat iblis di diri kita itu kan sama dengan apa? Sama dengan dia yang berniaga. Ditawarkan, tak payahlah ini, kau belajar sana lagi bagus. Kita layan dia, akhirnya terjebak. Lalu kita mengabaikan perintah nurani tadi. Bukankah mengabaikan perintah Tuhan namanya? Mengkhianati diri namanya? Akhirnya pikiran jadi gelisah kan? Gelisah, tak tenang. Kenapa? Tak ikut perintah yang di dalam, di nurani. Ikut perintah iblis kita. Lepas itu disalahkan pula si iblis kan. Padahal bukan kau, aku kan tawarkan niaga saja, kenapa kau beli katanya. Sekarang rasalah. Sekarang sudah aman kan. Coba kalau awal-awal itu hari. Tak lama-lama menanggung sakit kan. Nah mudah-mudahan, kalau boleh saran saya abang lanjutkan ke kelas meditasi ya. Jangan rasa tak terbawa. Ini bukan mau dibawa, jalani saja. Insya Allah kalau hati itu kuat untuk memperbaiki diri, semuanya akan mampu bang. Itu boleh diangsur, tak ada masalah. Janji jujur tak ada masalah. Kita di sini tak ada masalah, yang penting mau belajar. Siapa yang mau belajar bersungguh-sungguh, itu yang akan berhasil. Yang tidak bersungguh-sungguh jangan harap. Sedangkan yang bersungguh-sungguh pun masih tunggang langgang, apalagi tak bersungguh-sungguh. Oke, dah paham bang ya. Jauh lebih senyum ya. Setelah menemukan jati diri, mengikuti kelas baru, kelas basic baru ya. Tapi sudah ada perubahan di diri ya. Ada lebih tenang hidup, lebih lapang. Jiwa dada lebih lapang, rasa sakit hati semakin kurang. Besok kita cuci mental lagi. Biar lebih upgrade lagi mentalnya. Oke? Oke.